wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 di Exploratory Data Analysis. Nah, untuk persiapan awalnya yaitu kita mengimport library dan mengelola data. Nah, untuk library-nya kita menggunakan Pandas untuk memanipulasi data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan warning digunakan agar tampilan outputnya bersih dan ya itu tidak terlalu penting. Nah, untuk tahap kedua yaitu load dataset. Nah, di sini kita mengupload dataset yang sudah disediakan oleh Bapak dan seperti ini hasilnya. Nah, untuk tahap ketiga yaitu data cleaning. Kita di sini menghapus kolom yang tidak akan digunakan di analisis. Source URL, box, descript, and about adalah kolom yang teks panjang dan tidak relevan untuk analisis numerik kita. Dengan menghapusnya data frame, kita menjadi lebih ramping dan efisien. Nah, untuk kode keempat, cek informasi data frame. Nah, maksud di sini adalah memberi info penting dari jumlah baris, yaitu ada 299 dan kolomnya ada 12 dan tipe data masing-masing di dalam kolom. Perhatikan kolom number of rating dan number of review. Bertipe objek, padahal seharusnya numerik ini karena ada koma sebagai pemisah ribuan. Nah, kode dari statistik deskriptif lanjut. Nah, untuk kodenya di sini df.describe dan ini output hasilnya. Nah, di sini df.describe itu memberikan ringkasan statistik untuk kolom numerik. Nah, jadi kita bisa lihat rata-rata sekitar 34.000, rata-rata rating 4.12 dan rata-rata halamannya itu 325. Nah, perhatikan juga di sini nilai minimum dan maksimumnya. Ini membantu untuk memahami rentang data. Nah, untuk kode ke-6 yaitu membersihkan kolom numerik yang bermasalah. Kita coba. Nah, di sini adalah langkah ini kritis dalam data cleaning. Nah, kolom number memberikan sebagai pemisah ribuan, misalnya 1500, bukannya 1500. Kita hapus semua koma dengan regek, lalu ubah type data menjadi integer 32. Sekarang kolom ini siap untuk dianalisis secara numerik. Nah, ini regek. Nah, untuk kode ke-7 yaitu mengubah tipe data untuk efisiensi. Nah, sekarang kita optimasi tipe data. Mengapa ini penting? Karena tipe data yang tepat menghemat memori dan mempercepat komputasi. Nah, di sini bisa kalian baca. Nah, lanjut ke kode ke-8. Memisahkan kolom Kidal version. Nah, kolom Kidal version di sini itu berisi dua informasi, versi Kindle dan harganya. Karena kita sudah punya kolom Kindle price yang terpisah, kita ekstrak versi Kindle-nya saja, jadikan kategori lalu hapus kolom aslinya. Nah, langsung cek hasil perubahan. Nah, ini lihat hasil dari perubahan. Nah, yang tadinya 299 kolom sekarang jadi 298, dikurangi 1. Nah, lihat perbedaannya. Jadi sebelumnya memori yang dipakai itu 28,2 KB, sekarang turun jadi 24,3 KB. Untuk dataset kecil seperti ini mungkin tidak terasa, tapi untuk dataset besar dengan jutaan baris, optimasi seperti ini bisa menghemat gigabyte memori. Nah, untuk bagian 4 di sini analisis dan visualisasi. Nah, ini untuk kodenya dan hasil output dari kodenya. Nah, di sini kita menghitung distribusi buku per kategori. Data cukup merata, hampir semua kategori punya 20 buku kecuali debut novel yang hanya 19 buku. Ini wajar karena kategori debut novel mungkin memang lebih sedikit nominasinya. Nah, lanjut ke visualisasi kode untuk buku per kategori. Nah, ini output hasilnya. Nah, di sini visualisasi ini mengkonfirmasi temuan kita. Nah, grafik batang di sini memudahkan kita melihat secara visual bahwa distribusi buku memang merata. Ini penting karena analisis perbandingan antara kategori nantinya akan fair dan tidak ada kategori yang diuntungkan karena punya lebih banyak buku. Nah, untuk bagian B, analisis distribusi dengan box plot untuk kodenya.
Nah, ini hasil dari menganalisis menggunakan multiply box plot. Nah, block plot ini adalah alat sangat powerful untuk EDA exploratory data analysis. Dari 6 grafik ini kita bisa melihat plots distribusi sangat weekend miring dengan banyak outlier. Beberapa buku mendapat plot jauh lebih banyak dari yang lain. Nah, untuk average rating di sini ini paling menarik. Nah, distribusi rating justru terlihat normal, mendekati distribusi bell curve. Ini menunjukkan meskipun plot bisa sangat bervariasi, rating rata-rata cenderung konsisten di kisaran 3.8 sampai 4.4. Nah, lanjut ke bagian C, analisis agresi per kategori. Nah, di sini kodenya menentukan kolom untuk agresi. Nah, kita akan melakukan agresi data per kategori. Kenapa fungsi yang berbeda? Karena sum untuk plots, rating, review karena kita ingin total keseluruhan. Mean untuk average rating karena kita ingin rata-rata rating di kategori tersebut. Nah, untuk median untuk pace and price karena data ini skewed, median lebih representatif dari mean. Nah, untuk kode 14 itu menghitung presentasi. Nah, kita hitung presentasi kontribusi setiap kategori terhadap total keseluruhan. Nah, ini akan menunjukkan kategori mana yang benar mendominasi. Nah, kita bisa lihat ini untuk source kodenya. Nah, untuk kode ke-15 yaitu membuat data frame hasil. Ini kodenya. Dan untuk ke kode 16 yaitu mencari kategori paling populer. Ini kodenya, source kodenya. Nah, dan pemenangnya adalah romanse. Kategori romanse mendominasi di sini. Semua metrik, vote terbanyak, rating terbanyak, dan review terbanyak. Meskipun rata-rata hanya 4,14, tapi bukan yang tertinggi. Volume pembacaan luar biasa besar. Ini menunjukkan popularitas tidak selalu tentang rating tertinggi, tapi tentang seberapa banyak orang yang terlibat. Untuk kode ke-17 yaitu menampilkan data frame hasil. Nah, itu untuk hasilnya. Untuk romanse itu paling besar. Nah, di sini untuk bagian D itu visualisasi hasil agresi. Nah, di sini untuk kode ke 18 sampai 23 itu membuat 6 bar plot untuk hasil agregasi. Ini hasilnya. Output hasil dari kode 6 kode itu. Nah, visualisasi ini memperkuat temuan kita. Nah, jadi spot, rating, review, romance mendominasi dengan margin yang sangat besar, bahkan mengalahkan posisi kedua hampir 2 kali lipat. Average rating yaitu untuk menariknya kategori dengan rating tertinggi justru bukan romance, non-fiction, history and biography, dan memoir punya rating lebih tinggi tapi volume votingnya kecil. Humor dan history, biografi menjadi 2 kategori paling tidak terpopuler di 2023. Harga, romansa dan romantasi punya harga median terendah meskipun paling populer. Ini mungkin strategi penulis untuk menjangkau pembaca lebih luas. Nah, jadi kategori romansa dan romantasi itu harganya lebih murah. Nah, untuk di bagian E yaitu analisis korelasi, kode ke-24 membuat correlation matrix. Nah, ini untuk hasilnya, output dari correlation matrix. Bisa lihat. Nah, di sini correlation matrix ini adalah menjawab pertanyaan apa yang mempengaruhi popularitas buku. Korelasi kuat yaitu 0,8 votes karena sangat kuat dengan jumlah review dan rating. Semakin banyak orang mereview dan memberi rating, semakin banyak vote yang didapat. Nah, untuk korelasi lemah itu jumlah halaman dan harga hampir tidak berkorelasi dengan votes. Artinya buku tebal atau murah belum tentu populer. Fakta menarik. Jadi rating rata-rata juga tidak berkorelasi kuat dengan votes. Buku dengan rating tinggi belum tentu mendapat banyak votes. Ini membuktikan bahwa popularitas lebih penting membaca daripada kualitas rating. Dan untuk bagian F yaitu analisis buku terpopuler pada kode ke-25 yaitu mencari 20 buku dengan vote tertinggi. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadi
buku terpopuler di 2023 yaitu Port Wing oleh Rebecca Yarros. Buku ini mendominasi dengan hampir 40.000 pot, hampir 2 kali lipat dari posisi kedua Yellowface. Nah, fakta menarik dari Port Wing ini menyumbang lebih dari setengah total pot untuk kategori romantasi. Ini sih contoh bagaimana satu buku bisa mendominasi satu kategori. Ratingnya juga sangat tinggi, 4,49, membuktikan bahwa buku ini tidak hanya populer tapi juga berkualitas. Nah, untuk kode ke-26 yaitu mencari pemenang per kategori. Nah, ini untuk hasilnya bisa kalian lihat. Nah, jadi untuk bagian G, lanjut ke bagian G yaitu analisis distribusi bukan publikasi, dan kode ke-27 analisis buku per bulan. Input kalender. Nah, ini untuk hasil outputnya per bulan. Nah, di bagian ini yaitu menganalisis dan pola menunjukkan pola menarik. September dan Januari adalah bulan dengan rilis terbanyak sampai 32 sampai 35 buku. Ini mungkin terkait dengan musim penerbitan buku baru. Nah, November punya rilis paling sedikit, 18 buku, mungkin karena mendekati akhir tahun. Penerbit fokus pada buku-buku untuk musim liburan. Insight ini berguna untuk penulis atau penerbit yang ingin merencanakan waktu rilis buku mereka. Nah, untuk kesimpulannya di sini. Jadi bagian kesimpulan ini kategori paling populer yaitu romantis ya, mendominasi di semua matriks. Nah, untuk kategori paling tidak populer yaitu humor dan histori. Dan ketiga, faktor yang penting popularitas yaitu jumlah review dan rating. Nah, untuk buku paling terpopuler yaitu Port Wing, mendominasi hampir 40.000 pot dan mendapat rating yang sangat tinggi. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari tugas ketiga exploratory data analis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.